Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bejo Santoso selaku dosen pengampu manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Rifan Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan krisis moneter 1998 yang berdampak pada negara Indonesia. Krisis moneter 1998 adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Menyebabkan harga Krisis moneter juga dikenal sebagai krisis keuangan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyebab krisis moneter ini dapat berdampak pada ekonomi menjadi terhambat. Masyarakat mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Yang selanjutnya ada penyebab krisis moneter. Yang pertama, ketidakseimbangan neraca perdagangan. Defisit yang berkelanjutan dalam neraca perdagangan, yaitu ketika impor lebih besar daripada ekspor, dapat menyebabkan aliran keluar mata uang negara tersebut. Yang kedua, utang luar negeri yang tinggi. Akumulasi utang luar negeri yang signifikan dan tidak berkelanjutan dapat menjadi beban yang berat bagi perekonomian suatu negara. Yang ketiga, ketidakstabilan keuangan. Ketidakstabilan dalam sektor keuangan termasuk lemahnya sistem perbankan, spekulasi berlebihan, dan penurunan kepercayaan investor dapat memicu krisis moneter. Yang keempat, kebijakan moneter yang tidak efektif. Kebijakan moneter yang tidak tepat atau kurang efektif dalam mengelola inflasi, tingkat suku bunga, dan stabilitas mata uang dapat menjadi faktor penyebab krisis moneter. Krisis ekonomi global, penurunan permintaan global, penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas moneter suatu negara. Adapun dampak yang ditimbulkan, di antaranya perusahaan mengalami kebangkrutan. Akibat krisis moneter, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membayar utang dan kekurangan bahan baku impor. Yang kedua, bank mengalami krisis keuangan. Turunnya nilai rupiah juga berdampak pada bank yang mengalami kredit macet dan memicu terjadinya kegagalan bisnis serta utang. Yang ketiga, terjadi kerusuhan nasional. Krisis ekonomi yang semakin parah akan membuat gejolak politik semakin meningkat dan memicu terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran. Selanjutnya, tindakan pemerintah dalam menangani krisis. Yang pertama, rencana stabilitas ekonomi, melakukan intervensi di pasar mata uang, dan menaikkan suku bunga. Yang kedua, program reformasi struktural, yaitu mendorong perbaikan di sektor keuangan dan perbankan. Yang ketiga, restructuring Bank Indonesia. Pemerintah membantu menjamin likuiditas bank sentral. Perubahan politik akibat krisis moneter. Demonstrasi Soeharto, krisis memicu potensi massa dan jatuhnya pemerintah Soeharto setelah 30 tahun berkuasa. Yang kedua, pemilihan umum secara langsung. Indonesia beralih ke sistem demokrasi dan memulai mengadakan pemilihan umum langsung. Yang ketiga, konstitusi baru. Amandemen UUD 1945 mencerminkan perubahan politik dan sosial pasca krisis. Perubahan sosial dan masyarakat meningkatkan kesenjangan sosial. Krisis moneter memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Peningkatan pengangguran.
Lebih banyak orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari penghidupan. Kekerasan sosial meningkatkan kejahatan dan konflik sosial akibat ketidakstabilan ekonomi. Pembelajaran dari krisis moneter 1998 yang bisa diambil yaitu yang pertama perlu meningkatkan stabilitas sektor keuangan. Yang kedua, mempercepat diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, mengelola utang luar negeri dengan bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.